Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersuara tentang besarnya angka obesitas secara global. WHO merekomendasikan kenaikan pajak untuk sugary drinks termasuk minuman bersoda. WHO mengimbau negara-negara di dunia melakukan 3 hal. Pertama, mengenakan pajak tinggi untuk minuman berpemanis, tidak terkecuali minuman bersoda. Kedua, mendesak setiap negara untuk membuat peraturan menjual sayuran dan buah dengan harga terjangkau. Dan terakhir, menyarankan subsidi untuk minuman bersoda dialihkan ke komoditas pangan seperti sayuran dan buah. Tujuannya, warga lebih punya akses untuk membeli sayur dan buah dengan harga terjangkau. Amerika Serikat termasuk negara yang getol mengurangi obesitas dengan mengenakan pajak untuk minuman bersoda. Dari 30 kota yang mencoba, baru kota Berkeley di negara bagian California serta Philadelphia di negara bagian Pennsylvania yang sukses menggolkan pajak soda. Di Philadelphia, pajak soda akan berlaku mulai 1 Januari tahun mendatang. Pemerintah kota Philadelphia menarik pajak 50 sen untuk setiap 1 liter minuman soda manis dan minuman ringan lain yang mengandung gula. Dari kutipan pajak soda ini, pemerintah kota Philadelphia berharap bisa mengantongi dana hingga 91 juta dolar Amerika. Negara lain pun tidak ketinggalan. WHO melaporkan sejumlah negara akan mengambil langkah serupa. Inggris berancang-ancang memberlakukan pajak soda mulai April 2018 mendatang. Selain itu ada Filipina, Afrika Selatan, Irlandia Utara hingga Arab Saudi. Bagaimana dengan Indonesia? Di negeri kita ada diskursus memberlakukan pajak soda, namun ya begitu deh, timbul dan tenggelam. Sebagian anggota DPR di Senayan sempat menyuarakannya tahun 2012 lalu, namun hingga kini belum terwujud. Perhitungan di atas kertas, saban tahun total konsumsi minuman bersoda di Indonesia mencapai 3,75 juta kiloliter. Jika pemerintah memungut pajak Rp3.000 per liter. Akan ada tambahan pendapatan sebesar Rp11,24 triliun. Lumayan besar. Ini 1/5 dari total dana untuk pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi di masa Joko Widodo Yusuf Kala. Tadi kita sempat membahas penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Dalam segmen ini kita bahas sejumlah penyakit mematikan. Mayoritas orang sudah tahu jika penyakit seperti kanker, jantung, hingga HIV/AIDS adalah penyakit mematikan. Namun di dunia ini ada sejumlah penyakit yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani dalam tempo 1 hari. Yang pertama, necrotizing fasciitis. Penyakit ini disebabkan jenis bakteri Streptococcus kelompok A dapat menyebar ke tubuh dan membunuh jaringan lunak. Saking ganasnya, bakteri ini memakan daging. Berikutnya ada meningitis. Ganasnya penyakit ini membuat pemerintah memutuskan setiap jamaah haji Indonesia wajib mendapat vaksinasi. Penderita mengalami infeksi cairan otak disertai radang selaput otak. Penyebabnya bisa protozoa, virus, bakteri, atau sejenis jamur. Dampaknya, penderita kerusakan kendali gerak, pikiran, dan bahkan kematian. Lalu ada penyakit Chagas, penyebabnya parasit protozoa bernama Trypanosoma cruzi. Penyakit ini ditularkan oleh serangga penghisap darah. Dampaknya bisa membuat penderita mengalami gagal jantung dan pembengkakan jantung. WHO memperkirakan 6-7 juta orang telah terinfeksi. Namun dengan pengobatan selekas mungkin, orang yang terinfeksi bisa disembuhkan. MRSA merupakan kepanjangan dari methicillin resistant Staphylococcus aureus. Infeksi MRSA menyerang kulit. Gejalanya dari benjolan di kulit, merah, bengkak, nyeri, hingga demam. Cara mengetahui seseorang terinfeksi MRSA tidak lain adalah dengan uji laboratorium. Berikutnya kolera. Penyakit ini disebabkan bakteri Vibrio cholerae masuk ke tubuh penderita lewat air minum yang terkontaminasi. Terlebih jika fasilitas air bersih kurang dan sanitasi yang buruk. Gejalanya bisa berupa diare, perut kram, mual, muntah, dan dehidrasi. Dengan masa inkubasi yang singkat, kolera dapat berakibat fatal jika tidak ditangani tepat waktu. Wabah kolera kerap ditemui di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Yang mutakhir, Haiti, yang baru-baru ini
dihantam topan Matthews berurusan dengan kolera. Kini setidaknya 9.300 orang di Haiti terjangkit kolera. Lalu ada enterovirus D68. Virus ini ditularkan lewat air liur, lendir hidung, dan ludah. Saat orang batuk atau bersin, partikel virus dapat masuk dan memicu infeksi. Bayi, anak-anak, dan remaja punya risiko lebih tinggi. Demikian pula penderita asma. Gejalanya bisa berupa demam, pilek, bersin, batuk, dan nyeri otot parah hingga kesulitan pernafasan. PES adalah penyakit yang harus diwaspadai. Penyakit ini dapat masuk ke tubuh penderita lewat air seni dan gigitan tikus. Gejalanya demam diikuti menggigil, sakit kepala, muntah, dan mual. Di abad 14 silam, wabah PES pernah membunuh 50 juta orang, sehingga sohor sebagai maut hitam. Berikutnya Ebola. Wabah Ebola umumnya ditemukan di negara-negara Afrika Barat. Ganasnya Ebola pernah melumat lebih dari 11.300 orang. Mereka yang terkena Ebola punya risiko kematian hingga 90%. Penyakit ini menular lewat kontak dengan darah, sekresi, organ atau cairan tubuh lain dari hewan yang terinfeksi. Selain 8 penyakit di atas, ada 2 penyakit lagi yang perlu penanganan segera agar si penderita sembuh, yaitu stroke dan demam berdarah. 2 penyakit ini lebih diketahui orang Indonesia lantaran kasusnya banyak dijumpai dan kerap menyebabkan kematian. Pada 2014 lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes menggelar survei tentang penyakit penyebab kematian di Indonesia. Hasilnya seperti diduga, stroke merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Angkanya mencapai 21%. Di peringkat kedua, jantung dan pembuluh darah dengan 12,9% kematian. Diabetes mellitus yang disebut the silent killer berada di peringkat ketiga dengan 6,7% kematian. Di bawahnya ada tuberkulosis atau TB, penyakit yang disebabkan bakteri jenis Mycobacterium ini menyebabkan 5,7% kematian. Di peringkat kelima ada komplikasi tekanan darah tinggi 5,3% kematian. Lalu paru kronik sebesar 4,9%. Penyakit hati 2,7%. Berikutnya bukan jenis penyakit tapi masuk daftar sebagai penyebab kematian. Tidak lain adalah kecelakaan lalu lintas yang mencapai 2,6%. Hingga tahun ini jalanan masih merupakan mesin pembunuh. Di peringkat 9 dan 10 ada pneumonia serta diare dan gastroenteritis masing-masing dengan 2,1% dan 1,9%.